Jemaat Ahmadiyah Sumatera Barat merupakan salah satu cabang tertua di Indonesia. Perkembangannya dipelopori oleh 3 orang pelajar Minangkabau bernama Abu Bakar Ayub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan, yang kemudian hari mereka dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Melanjutkan pendidikan keluar daerah demi mendapatkan mutu pendidikan yang lebih tinggi adalah hal yang lumrah terjadi kala itu. Para pelajar Sumatera Tawalib umumnya memilih Mesir sebagai negara tujuan melanjutkan pendidikan agama Islam. Namun, beberapa orang juga menyarankan datanglah ke negara Hindustan, karena saat itu tersiar kabar bahwa di sana juga memiliki tokoh dan mutu pendidikan Islam yang tinggi. Berangkatlah 2 orang pelajar Tawalib tadi dan disusul oleh temannya bernama Zaini Dahlan ke India. Tahun 1923 mereka baiat di tangan Muhammad Ali dan berangkat ke Kadian. Setelah mempelajari jemaat lebih mendalam, mereka mulai saling mengirim kabar ke kampung halaman tentang apa yang mereka dapati di sana. Pada tahun 1924, Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu membuka kesempatan untuk melakukan lawatan dengan beliau. Kesempatan tersebut dihadiri oleh 19 orang pemuda asal Sumatera. Mereka ingin agar Huzur berkenan datang ke Indonesia. Namun Huzur mengatakan beliau belum dapat melawat ke sana dan berjanji akan mengirim utusan ke sana. Sebagai realisasi dari janji Huzur tersebut, pada bulan Agustus 1924, Departemen Dakwah wa Tabligh atas perintah Huzur telah mengutus Maulana Rahmat Ali HOT ke Indonesia. Tahun 1926, Maulana Rahmat Ali HOT tiba di Padang dan menginap di rumah Siti Baiman, Kemenakan Daud Bangso Dirajo. Beliau adalah seorang saudagar menengah dan murid dari Dr. Haji Abdullah Ahmad, seorang pemuka masyarakat yang terkenal di kota Padang ketika itu. Siti Baiman sendiri merupakan ibu dari Abdul Aziz Syarif yang pada waktu itu juga belajar di Kadian. Dengan bantuan Daud Bangso Dirajo, Maulana Rahmat Ali dapat melakukan tablik di kalangan teman-teman beliau yang notabene adalah para pedagang dan murid dari Dr. Haji Abdullah Ahmad. Pertemuan dalam kelompok kecil biasa dilakukan di kompleks pertokoan Pasar Guan Huat dan di Pasar Miskin Padang. Di tahun yang sama dibentuklah Komite Mencari Hak Penolak Subhat. Komite ini memberikan wadah diskusi dengan mempertemukan Maulana Rahmat Ali dengan ulama di Sumatera Barat. Pada hari yang ditentukan, ulama tersebut tidak datang atau hanya mengirim muridnya sehingga perdebatan menjadi gagal. Komite tersebut akhirnya dibubarkan dan pada tanggal 27 Juli 1927 sebagai hari berdirinya cabang Jemaat Ahmadiyah di Padang. Berdirinya Jemaat Ahmadiyah di Kota Padang tidak berjalan mulus. Banyak muncul penentangan dari para ulama setempat. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para anggota untuk berdakwah. Salah satunya adalah menerbitkan sebuah buku pada tahun 1930 berjudul Pedoman untuk Naik Haji dengan nama Iqbalul Haq Kitabur Rahmat. Tahun berikutnya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Padang kembali menerbitkan sebuah majalah berkala yang diberi nama Islam. Majalah bulanan ini redaksinya terdiri dari Ahmad Nuruddin dan Abdul Aziz Syarif, sedangkan pimpinannya Marah Baya. Tahun 1937, buku Filsafat Ajaran Islam pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul Aziz Syarif dari edisi terjemahan bahasa Inggris dan diterbitkan oleh Rosmali bin Abu Bakar Ahmadi di Padang. Dengan izin pengurus, akhirnya pada tanggal 9 Desember 1928 berhasil didirikan Lajnah Imailah Cabang Padang dengan ketua pertama Siti Alam Sundari. Pada tanggal 17 Oktober 1951, Bagindo Zakaria, seorang pedagang besar, mewakafkan tanahnya bertempat Jalan Sawahan, sekarang Jalan Haji Agus Salim nomor 5, kepada Jemaat Ahmadiyah Cabang Padang. Semenjak tahun 1955, dengan berpindahnya rumah jemaat dari Jalan Belakang Olo nomor 22
ke Jalan Haji Agus Salim nomor 5, perhatian jemaat dicurahkan sepenuhnya pada pembangunan masjid. Peletakan batu pertama masjid dilakukan oleh Said Shah Muhammad Raisu Tablik. Batu pertama yang diletak itu adalah batu bata yang berasal dari Masjid Mubarak yang dihadiahkan oleh Hazrat Khalifatul Masih kedua. Bertepatan dengan Hari Raya Kurban 10 Zulhijjah 1614 Hijriah, dicanangkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Masjid Mubarak Padang. Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bapak Raisu Tablik, Bapak Maulana Sayuti Aziz Ahmad Said, pada tanggal 1 Januari 1997. Batu tersebut merupakan batu marmer yang dibawa dari Padang oleh Bapak Maulana Zafrullah Ahmad Pontoh dan telah didoakan oleh Hazrat Khalifatul Masih keempat Ayyadallahu Ta'ala Binastriyil Aziz pada waktu Jalsah Salanah Internasional di London tahun 1996. Huzur Ayyadallahu Ta'ala Binastriyil Aziz juga membubuhkan kata-kata approve, Allah bless this project. Pembangunan dan pengembangan Masjid Mubarak direncanakan menyeluruh, namun pelaksanaannya secara bertahap hingga saat ini. Tahun 1951, Jemaat Ahmadiyah Padang mendapat kehormatan menjadi penyelenggara Kongres Jemaat Ahmadiyah Indonesia ketiga yang diadakan tanggal 27 sampai 29 Desember 1951. Acara pembukaan diadakan di ruang sidang Balai Kota Padang pada tanggal 26 Desember. Dihadiri juga oleh wakil pemerintah setempat, wakil organisasi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Rapat musyawarah kongres kemudian dilaksanakan pada tanggal 27 Desember pagi selama 3 hari di rumah jemaat Jalan Belakang Olo nomor 22 Padang. Dalam rangkaian acara tersebut dilakukan tablik akbar selama 3 kali, yaitu tanggal 30 Desember bertempat di Gedung Bioskop Capitol atau Raya Sekarang. Tanggal 6 Januari 1952 bertempat di Bioskop Capitol dengan pembicara Abdul Malik Aziz Khan dan Said Shah Muhammad, dan tanggal 9 Januari di ruang pertemuan Jemaat Ahmadiyah Jalan Belakang Olo nomor 22 Padang. Acara-acara tablik ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat dan diberitakan oleh surat kabar besar. Tahun 1979, Jemaat Ahmadiyah Padang ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Majelis Musyawarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia ke-29. Menjelang pembukaan Majelis Musyawarah, tepatnya tanggal 11 April dilaksanakan peresmian nama masjid dengan nama Mubarak. Pada hari yang sama, setelah selesai upacara peresmian masjid, langsung dilaksanakan upacara peresmian perpustakaan Arif Rahman Hakim yang statusnya ditingkatkan menjadi perpustakaan untuk umum. Kata sambutan diberikan oleh Kepala Perpustakaan Negara Padang dan Bapak Raisu Tablik. Sedangkan pengguntingan pita di pintu masuk dilakukan oleh Ketua DPRD 2 Padang, Bapak Sumardi Hadikusomo. Perpustakaan tersebut saat ini telah ditingkatkan menjadi perpustakaan jemaat berbasis web pada 1 Oktober 2023. Acara pembukaan MM Jemaat Ahmadiyah diselenggarakan di Gedung Pertemuan Bagindo Aziz Chan, gedung pertemuan milik Kota Madya Padang yang terletak di pusat kota tidak jauh dari masjid. Dari pihak undangan tampak hadir Bapak Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD 1 Sumatera Barat, Kadapol 3 Sumatera Barat, Kejati Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumber Riau, Bapak Wali Kota Padang, Kakanwil Departemen Agama, dan pemuka masyarakat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Muspida TK 1 yang diwakili oleh Ketua DPRD 1, Bapak Jahwari Kahar, SH, dan Gubernur Sumatera Barat, Insinyur Haji Azwar Anas memberikan sambutannya. Bersamaan dengan pembukaan acara MM, telah dibuka pameran buku-buku jemaat, pameran foto, dan pameran hasil kerajinan daerah Sumatera Barat. Pada hari Jumat tanggal 13 April 1979 di Gedung Bagindo Aziz Chan telah diadakan tablik akbar. Diperkirakan lebih dari 800 orang. Pemuka dan pejabat pemerintah terlihat banyak yang hadir, antara lain Wali Kota Padang, sekaligus memberikan kata sambutan dan kata ucapan selamat kepada sidang kongres.
Kegiatan jemaat tidak hanya berada dalam wilayah Kota Padang saja, tetapi meliputi wilayah sekitar Padang dan Sumatera Barat. Tahun 1926, kabar kedatangan Maulana Rahmat Ali HOT yang membawa berita tentang Imam Mahdi cepat tersiar ke Pampangan. Beberapa warga Pampangan kemudian pergi ke Padang, bertemu dan mendengar penjelasan beliau tentang Imam Mahdi. Kemudian, tahun 1927, beberapa keluarga baiat diantaranya keluarga Bapak Jailani Panto, Bapak Ismail, Bapak Talib, Bapak Jamaluddin Rajo Mage, Bapak Malan Rajo Gandam, Nyonya Zaleka, Nyonya Masani, Nyonya Patih. Pampangan kemudian berstatus sebagai ranting dari cabang Padang. Namun, pada 1 Maret 1969, ranting Pampangan berubah status menjadi cabang. Sebelumnya, Masjid Jemaat Ahmadiyah di Pampangan hanya berupa rumah panggung berdinding bambu beratap rumbia. Dan pada tahun 1964, dilakukan renovasi peletakan batu pertama oleh Bapak Abu Bakar Ayub. Dan pemberian nama masjid dituangkan oleh Maulana Sani dengan nama Masjid Darul Zikir. Sedangkan rumah misi Pampangan dibangun tahun 2013. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Amir Nasional Indonesia, Maulana Abdul Basit Shahid, dan misionari in charge, Maulana Sayuti Aziz Shahid, beserta rombongan dan pengurus. Masuknya Jemaat Ahmadiyah pertama kali ke daerah Duku melalui Maulana Zaini Dahlan. Tokoh awalin di sana adalah Abu Bakar Ayub, Zainun, Rajo Ahmad, Rajab, Ilyas Jami, Ju, Maun, Majid, Nurdin, Utarahman, Ismail, Tahir. Masjid Zaini Dahlan pertama kali berbentuk 3 kali 4 meter. Lalu pindah bergeser sedikit berbentuk panggung 7 kali 8 dan bentuk tembok sekitar tahun 1965 hingga sekarang. Jemaat mulai masuk ke Batu Sangkar oleh Guru Yakub pada tahun 1935. Istri beliau merupakan asli Batu Sangkar yang kemudian mengenal jemaat ketika mengajar di Padang. Kemudian, di sela-sela itu mulai menyampaikan kepada keluarganya di Batu Sangkar. Pada tahun 1970-an dihibahkan tanah dan rumah oleh Datuk Samsul Bahri dan sertifikat atas nama Jemaat Ahmadiyah yang kemudian dijadikan Masjid Nuruddin. Pada awalnya, masjid berbentuk rumah panggung. Dan pada tahun 2002, renovasi masjid sekaligus pembangunan rumah misi di samping area masjid. Maulana Abu Bakar Ayub yang tinggal di Tabek Paninjauan, tidak jauh dari kota Padang Panjang, melakukan dakwah terutama daerah sekitar Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Pada tahun itu di Bukit Tinggi berdiri ranting jemaat, yang kemudian mendapat pengesahan pengurus cabang Padang dalam rapatnya 19 Oktober 1935. Tokoh awalin dari Bukit Tinggi antara lain Pakih Isa, Bapak Mansur Sultan Saidi, Bapak Anwar Tampu Bolon, Bapak Zainuddin Pakih, hingga akhirnya sekitar tahun 1970-an mendapat SK pembentukan cabang. Masjid Bukit Tinggi bernama An-Nur. Tahun 1974 sampai 75 dimulai pembelian suatu unit bangunan rumah permanen di mana saat ini menjadi masjid dan rumah misi Mubalik. Masyarakat Talang yang saat itu haus akan pengetahuan dan ilmu melakukan diskusi membahas keagamaan. Namun diskusi tersebut tidak memuaskan masyarakatnya. Pada masa itu, ada seorang pegawai pemerintah yang bernama Sultan Loteng yang berasal dari Padang, menjabat Mantri Balasting atau Pajak di Solo.
Beliau adalah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah. Datuk Makudum sebagai kepala nagari sering berurusan pajak dengan mantri Balasting tersebut. Mereka sering bertukar pikiran, sharing tentang apa yang terjadi di Talang ketika itu. Singkat cerita, atas anjuran Sultan Loteng, beliau dianjurkan bertanya kepada guru-guru Jemaat Ahmadiyah tentang masalah-masalah agama yang belum memuaskan. Atas mufakat bersama, maka dipanggillah guru Jemaat Ahmadiyah, Maulwi Zaini Dahlan ke Talang. Beliau sangat puas dengan diskusi yang dilakukan Maulvi Zaini Dahlan, Datuk Makudum, Hatip Sati, Imam Marajo, dan lain-lain mengakui kebenaran yang dikemukakan oleh Zaini Dahlan dan mengakui adanya baiat kepada Masih Maud alaihissalam dan mendirikan Jemaat Ahmadiyah. Sholat Jumat mula-mula diadakan di Serau Tanah Datuk Paseban. Setelah pemboikotan bertambah keras, maka pindah ke rumah Tamin Dato Rajonan Gadang. Kemudian pindah ke rumah Hatip Sati di Simpang Ampek. Hingga akhirnya pindah ke masjid atas wakaf dari Datuk Rajonan Gadang dan adik perempuannya Kena yang menjadi masjid hingga saat ini. Pada tahun 1948 didirikan masjid yang pertama secara sederhana yang terbuat dari kayu dan atap rumbia. Pada tahun 1950 masjid tersebut dibakar orang, namun api tersebut bisa dipadamkan atas karunia Allah Ta'ala. Sejak berdirinya Jemaat Ahmadiyah diketuai oleh Khairuddin Hatip Sati pada tahun 1951, karena beliau aktif dalam bidang tablik, maka pimpinan jemaat diserahkan pada Ain Ilyas Datuk Ampang Basa. Dengan usaha yang tidak kenal lelah dari Hatip Sati, dapat digerakkan anggota-anggota jemaat yang berada di Solo dan Selayu. Dengan baiatnya seorang pemuda Guguk Sarai yang bernama Nawir, dapat didirikan ranting Guguk Sarai. Pasca baiatnya Muhammad Nawir pada tahun 1953, adik kandung beliau ikut baiat yaitu Anwar Yas Datuk Bagindo Nan Kuning dan Muhammad Dinis Yasir. Sekitar tahun 1964 sampai 1965, Jemaat Ahmadiyah Solo sempat mengalami pertentangan. Anggota jemaat disuruh taubat, namun kesempatan tersebut digunakan oleh Muhammad Nawir untuk bertablik dan menjelaskan tentang Jemaat Ahmadiyah. Di antara orang-orang tersebut, ada yang mengakui argumen tersebut adalah benar, sehingga beliau tidak jadi dikeluarkan. Pada tahun 1960 hingga 70-an, Datuk Bagindo Nan Kuning selaku pemimpin kaum serta pemegang surau menyerahkan surau tersebut dan diterima oleh pengurus daerah Jemaat Ahmadiyah Sumber Riau, Bapak Mansur Sultan Maidi. Dari kesepakatan para awalin, Jemaat Solo dibentuklah kepengurusan Jemaat Ahmadiyah Cabang Solo yang diserahkan kepada Maulvi Abu Bakar Ayub HA di Padang. Pada tahun 1968, berdirilah kepengurusan Jemaat Ahmadiyah Cabang Solo. Jemaat Lurah Ingu pertama kali masuk melalui seorang pemuda yang belajar mengaji kepada Hatip Sati dan Nuwin Hadi Pamuncak pada tahun 1940-an. Pemuda tersebut bernama Hatip Rusyid. Pada awalnya, kegiatan jemaat dilaksanakan di rumah Ibu Nursiah. Pada tahun 1970, mulai didirikan masjid yang dilakukan secara bergotong royong mencari pasir dan batu oleh seluruh anggota jemaat. Dengan bergotong royong, dapat didirikan sebuah masjid yang permanen. Pada masa ini terjadi baiat beberapa keluarga dari Tabe Dangka. Pemuda-pemuda jemaat aktif belajar membaca Al-Quran, belajar arti Al-Quran, dan belajar berbicara di depan umum. Pada akhir tahun 1973, mengajukan permohonan kepada Cabang Padang agar dapat menjadi ranting binaan Cabang Padang. Akhir tahun 1992, Jemaat Lurah Ingu berpindah masjid yang merupakan tanah wakaf dari Ibu Nursiah. Hingga saat ini, di tanah tersebut didirikan masjid dan madrasah.
Tahun 2019, Jemaat Lurah Ingu mengadakan program air bersih. Hingga saat ini, air tersebut juga digunakan oleh anggota dan masyarakat sekitar. Berada di tengah-tengah antara Padang dan Kerinci, jarak Solok Selatan ke Padang 170 km. Pada tahun 1986, daerah ini sering dilalui oleh Maulana Nur Hadi yang pada waktu itu beliau bertugas di cabang Kerinci dan sering ke Padang karena masuk wilayah Sumbagut. Kepala Desa Bangunrejo bercerita banyak tentang Islam dan mengundang beliau untuk datang ke Bangunrejo dan terlaksana ke Bangunrejo pada tahun 1987 dan sempat bermalam satu malam di Bangunrejo dan bertemu dengan para tokoh agama di Bangunrejo. Dan mereka merasa perlu adanya pengenalan pertabligan jemaat secara serius pada tahun 1989 awal, menempati rumah yang dikontrak milik Datuk Binuang di Desa Sungai Padi, tepi jalan arah menuju Jalan Kerinci. Kepala Desa Sungai Padi, Datuk Bandaro Sati, beliau pun menaruh perhatian terhadap Ahmadiyah dan sempat dijadikan khatib di sebuah masjid dan mengisi pengajian di Masjid Desa Sungai Padi. Namun hal ini rupanya tidak berjalan mulus. Hanya berjalan 4 bulan saja, tidak diizinkan lagi untuk mengisi pengajian di masjid itu. Berbagai upaya dilakukan termasuk mencari masjid pengganti. Mereka kemudian mendekati Pak Kadim dengan menghidupkan sebuah musola untuk mengadakan pengajian dan pendidikan anak-anak. Pertemuan yang intens kemudian terjadi dan pada akhirnya Pak Kadim pun berbaiat kepada jemaat pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh adiknya. Atas usaha Pak Kadim, beliau membeli rumah dan pekarangan sehingga dapat ditempati. Namun kemudian kegiatan ini mengalami pertentangan. Namun demikian, daerah ini dikunjungi mubalik secara bergantian. Solok Selatan intens mendapatkan kunjungan terbiat dari cabang Kerinci oleh Maulana Irwan Habibullah. Dan saat dirasa sudah cukup mumpuni, mendirikan cabat jemaat cabang Solok Selatan dan dikabulkan oleh Bapak Amir Nasional dengan nomor 327 pada bulan Februari 2008. Dengan ketua pertama Bapak Kadimansyah. Kemudian pada tahun 2013 dibangunlah ruang sholat center yang bersebelahan dengan rumah misi. Cabang Ujung Gading berdiri sejak tahun 1994. Jemaat pertama kali masuk oleh Bapak Muhammad Syafi'i dari cabang Namorambe bersama 9 keluarga ke Ujung Gading dan mendirikan jemaat di sana. Saat ini hanya ada rumah misi yang dibangun tahun 2010. Tanah tersebut dibeli oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1992. Jemaat Ahmadiyah Timpeh berdiri sejak tahun 1992. Berawal dari anggota yang transmigrasi dari Jawa Tengah dan mendapat tablik oleh Maulana Dindin Mujahidin pada tahun 1990. Setelah baiat dua keluarga, timbul insiden pembaikotan dan pengusiran. Masalah tersebut dibawa ke kecamatan dan kabupaten setempat dan akhirnya mendapat mediasi dengan aparat pemerintah dan jemaat diakui kebenarannya. Walaupun demikian, jemaat Ahmadiyah dilarang untuk membentuk kepengurusan cabang oleh Kejadi Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung. Jemaat Payakumbuh berdiri tahun 2012 dan merupakan pemekaran dari Jemaat Bukit Tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah anggota yang tinggal di Kabupaten 50 Koto dan Payakumbuh sudah memungkinkan membentuk cabang baru. Hingga saat ini, cabang Payakumbuh belum memiliki masjid sendiri. Kegiatan jemaat masih di bawah binaan Mubalih Bukit Tinggi. Cabang Pasaman Barat berdiri sejak tanggal 22 Juni 2022. Merupakan pemekaran dari Jemaat Ujung Gading yang lokasinya cukup jauh. Hingga saat ini belum ada masjid. Sholat dan pertemuan anggota dilakukan di rumah kontrakan Mubali daerah di Perumnas Batang Lingkin. Kedatangan para tamu agung ke Sumatera Barat. Tahun 1954, untuk pertama kalinya Sumatera Barat mendapat kunjungan dari seorang keturunan Imam Mahdi alaihissalam.
yaitu Sahib Zada Mian Raffi Ahmad, HABA, putra Hazrat Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih kedua, bersama dengan beliau datang mubalik Al-Wahid HA. Pada 1986, kedatangan Hazrat Maryam Siddiqah. Ia merupakan Ketua Lajnah Imailah Internasional dan merupakan istri dari Muslim Maud. Tahun 1989, kedatangan Sahib Zada Mia Wasim Ahmad, Amir Kadian, sekaligus putra kedua Muslim Maud. Dan pada Juli tahun 2000, setelah penantian panjang anggota Sumatera Barat, Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, Hazrat Tahir Ahmad, berkunjung ke Padang selama 3 hari dari tanggal 3 sampai 5 Juli 2000. Kesempatan tersebut diisi dengan mulawat dengan seluruh anggota Ahmadiyah, baik di Sumatera Barat maupun daerah sekitar di Masjid Mubarak Padang. Hazrat Khalifatul Masih keempat juga melakukan pertemuan dengan pejabat Sumatera Barat, di antaranya Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Profesor Fahri Ahmad, dan melakukan pertemuan dan makan malam dengan cendekiawan Sumatera Barat yang diwakili oleh dosen-dosen IAIN Imam Bonjol di Hotel Bumi Minang. Jemaat Ahmadiyah Sumatera Barat sebagai jemaat awalin memiliki sejarah dan kisah yang panjang. Sejarah tersebut menjadi bekal bagi generasi saat ini untuk selalu memperdalam ilmu agama dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.